Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Susiati Ling. Harus pelan. Saat ya, ini kami sedang menuju ke Dondang. Dondang adalah tempat rekreasi yang ada kolam renang. Ada kolam Nanti saya dibungkuskan sebentar ya, saya mau keliling dulu. Keliling. Ini persiapan mengaji, tapi ibu-ibunya sarapan dulu. Assalamualaikum Ibu Nur Aini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa Lagi bergabung. menikmati. Silahkan Ibu, selamat menikmati sarapan. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Saya menyusul tadi. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Gimana perjalanannya tadi? Cukup mengesankan ya. Terkesan gronjal-gronjal gitu ya. Kami sesat kami tadi. Oh gitu loh, kemarin kan ada petunjuk jalannya. Ya tapi lupa. Minggu lalu sudah saya antarkan ke sini. Merasain Saya kira petunjuk jalannya udah jembatan. hafal. Terus habis itu Ternyata tersesat. Jembat. Sampai jembatan Dondang. Wah, enak-enak. Malah senang itu. Itu namanya rezeki yang dilebihkan. Ya, silakan menikmati Ibu. Ini Ustazah Nur Fadil dan Ibunda Mariah. Dan ini bunda-bunda kita, Bunda Jasuhartini, Kanda Jasulastri, dan seksi konsumsi ini menikmati Ibu Mia. sarapan. Iya, silahkan ibu-ibu semua. Mantap. Masjid Al-Fatah Kadriuning. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini hari yang cerah, hari bahagia, hari yang refreshing ibu-ibu. Biasanya pengajiannya setiap hari Ahad di Masjid Al-Ihsan Dalannya Dahlia. Tapi pada hari ini kita berada di arena Muara Jawa Jalan Sanga-Sanga, Jalan Sanga-Sanga, daerah Dondang, Sungai Air Panas ya di Dondang. Ya. Semoga apa yang kita dapatkan nanti ini sangat bermanfaat kepada kita semua. Sebelum ibu-ibu, karena ini sudah menikmati hidangan yang sudah disiapkan masing-masing dan disiapkan dari panitia, kita akan mendengarkan dulu tausiah pengajian kita pada hari ini, yaitu tadabbur alam ya Ustaz. Karena kita biasanya ya selama hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya, sudah 2 tahun selama pandemi itu belum pada keluar lagi seperti ini. Nah ibu-ibu ini kita harus tetap prokes Bu ya. Tapi alhamdulillah kita berada di sini dan sepulang nanti semoga kita semua sehat walafiat Ibu ya, dan selamat sampai tujuan bersama dengan keluarga kembali. Ibu-ibu jamaah taklim yang berbahagia, mari kita buka pengajian ini Ustaz. Karena mungkin ibu-ibu ini nggak bersabar mau pergi ini juga, jadi waktunya sampai 50 menit Bu ya, waktunya sampai 50 menit Ustaz. Ya. Mungkin kita bersama-sama membuka ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz dipersilakan. Senang Ustaz, nanti saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salam salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan saat ini di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salat kita, yang dengannya kita berharap Allah anugerahkan rahmat, berkah, ridha dan inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, gimana ibu-ibu perjalanannya? Kesasar. Enggak pakai ini, enggak pakai Google Map ya? Atau mungkin karena bisnya ketinggian jadi nggak melihat gapuronya. Oh. Ya. Kelemahannya yang survei tidak ada yang bus ya. Oh. Hah? Adiknya siapa? Oh, ingatnya ya, nggak apa-apa. Dinikmati saja. Ya. Ya. Perjalanannya cukup lumayan. Ada yang dari rumah belum sempat makan. Maka sampai sini makan. Ya. Saya malah sempat ngikutin ini Bu ya, ngikutin rombongan Maxim. Enggak. Nah, saya terhalang rombongan Maxim. Panjang sekali, banyak sekali mobilnya. Nah, ini kalau buntutin Maxim ini enggak nyampe-nyampe. Akhirnya salib 1, 2, 3 salib akhirnya di depan. Ya. Ada ya kurang lebih mungkin 230-an Bu, 230 mobil konvoy Maxim. Ya, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini kalau kita lihat informasi Pak Agus katanya naik ya Omikron. Ya, Omikronnya naik ya, tetap waspada tapi jangan terlalu paranoid ya. Tetap waspada tapi jangan terlalu paranoid. Kalau sudah paranoid itu ada istilah apa ya? If you are unhappy, think ya. Itu kan ada bahasa Inggrisnya itu ya. Nanti tanya sama Pak Agus lah bahasa Inggrisnya atau Bu Nur Fadilah. Ya. When you are unhappy, jika Anda merasa tidak bahagia, merasa tidak tenang, think your parent, maka otak kita semua yang tidak bahagia itu akan sering itu apa ya, mengkerut. Nah, kalau sudah otaknya itu mengkerut, maka itu akan mempengaruhi peredaran darah ya, kemudian denyut jantung dan lain-lain. Akhirnya apa? Nggak bisa mengingat sesuatu yang sederhana ya. Jadi sudah dinikmati saja ya. Kalaupun Omikronnya naik, dinikmati saja, tetap progres, tetap waspada tapi jangan paranoid, jangan terlalu berlebihan ya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya ini cerita sedikit. Sebelum menikahkan anak saya yang kedua, itu saya sempat panas luar biasa tingginya, tapi alhamdulillah cuma 2-3 hari, karena saya nggak mikir kalau itu waktu tinggi-tingginya COVID-19.
Saya sempat itu 2-3 hari sebelum 2 minggu sebelum menikahkan anak, itu panasnya luar biasa. Tapi makan normal, penciuman normal, makan normal, karena saya biasa kalau sakit ya tetap makan. Nah, jadi Bu sekalian, ya saya berpikir tidak berpikir COVID, ya. Ya, interaksi dengan istri, dengan anak-anak ya biasa, tidak ada yang isolasi. Karena saya nggak mikir itu COVID. Ya, ya biasa saja, alhamdulillah nggak ada yang ini, nggak ada yang kena COVID, nggak ada juga yang ketularan, alhamdulillah. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian yang saya hormati, kita berada dalam suasana yang luar biasa kali ini. Ya, saya akan menyampaikan ayat renungan ya buat kita di surat Ali Imran ayat ya mulai 190 191. Sebagian kita insya Allah hafal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, saya terjemahkan artinya. Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi ulul albab. Kalau ibu buka di Quran, ulul albab itu rata-rata diterjemahkan orang-orang yang berakal ya. Nah, orang-orang yang berakal. Ulul albab itu saya lebih suka memahami orang cerdas. Ya, di Quran itu ada ulul albab, ada ulul absar, ada ulul nuha. Ya, ada ulun nuha. Pernah dengar ulun nuha? Ya, sama-sama itu sebenarnya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bagi orang yang tidak cerdas maka tidak akan melihat bahwa ciptaan langit bumi, pergantian malam siang itu ada tanda kekuasaan Allah. Di sana ibu-ibu sekalian di ayat 190 itu la ayatil liulil albab. Ayat itu jamak dari ayat. Ayatun jadi ayat karena banyak. Ya. Nah, kalau Al-Qur'an itu menyebut kata ayat, maka isyaratnya adalah ayat itu mesti sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kecuali isyaratnya adalah agar ayat itu bisa kita sambungkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin liulil albab. Penciptaan langit bumi, langit itu disebut ayat toh. Kalau kita melihat langit itu mestinya jangan berhenti melihat langitnya, bahwa di balik langit itu ada yang mesti kita sambungkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di Quran itu tidak ada kata ayat kecuali diharapkan yang membaca itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sering diartikan kekuasaan, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit,
Pernah lihat tiangnya? Nggak pernah ya? Ya, nggak pernah. Berapa luasannya? Ya, tempat kita saat ini berteduh itu berapa kali berapa kira-kira Bu Hermina? Berapa? Ada 6? 6 ya? 6 berapa? 6 20? Ya, anggaplah 6 20. Berapa tiangnya? Banyak ya tiangnya. Nah, kira-kira langit itu berapa kali berapa? Ah, ibu-ibu pernah lihat tiangnya? Belum. Nggak pernah. Nah, itu maka disebut ayat, tanda kekuasaan. Nggak ada yang bisa menciptakannya. Langit, bumi, bumi juga demikian. Pergantian malam siang. Itu kalau Agus Mustafa, tahu Agus Mustafa? Tahu ya? Ya, pengarang buku. Ya, ibu-ibu saudara sekalian yang saya hormati, dari dua ayat itu kita diajak berpikir, diminta oleh Allah untuk berpikir. Karena apa? Di akhir ayat 190, la ayatil ulil albab. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang cerdas. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, langit kita nggak tahu ya diameternya berapa, ya panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita nggak tahu. Dan tidak akan pernah ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat langit, benda langit yang paling lekat di pikiran kita apa, Bapak Ibu? Apa? Yang paling lekat diingatkan di pikiran kita begitu disebut langit itu ada apa? Ada Bintang. bintang. Bintang terkecil apa? Bintang kecil. Ya itu lagunya cucunya Bu Susi itu. Bintang kecil di langit. Ya. Ternyata bintang kecil itu matahari kita ini, Bu. Bintang itu apa sih? Guru IPA fisika. Bintang itu apa sih? Bintang itu menyinari. Ya. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Kalau gitu bulan itu bintang enggak? Bulan bintang enggak? Bukan. Bintang itu sederhananya begini, Bu. Bintang itu adalah benda langit yang mengeluarkan sinar. Matahari bercahaya atau matahari bersinar? Bulan bercahaya. Bulan itu dapat pantulannya matahari saja. Ya, ternyata matahari itu terlihat gagah, terlihat besar karena jaraknya paling dekat di antara bintang yang lain. Jaraknya berapa? Ya, mudah-mudahan saya masih ingat. Jaraknya berapa? Bu Nur yang hafal. Ustaz Nur Fadil. Diputar Bun kursinya. Pernah belajar fisika soalnya. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian yang saya hormati, kalau belum berubah apa yang pernah saya baca, jarak matahari bumi itu adalah 8 menit kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya per detik itu 300.000 km. 300.000 km per kecepatan cahaya 300.000 km per, masih ingat?
per detik bukan per jam. Ya. Jadi per detik itu 300.000 kilometer. Sekarang kalau 8 menit itu berapa kilometer? Ya, ibu bapak sekalian yang saya hormati. Ya, sebelum berendam kaki di air panas, nah, kita panasi dulu kepala kita. Saya sudah ngerasain, enak. Ya. Saya udah ngerasain berendam kaki enak. Cuman karena pakai celana ketat jadi bisa. Ya, tadinya saya mau nggak ganti nih gitu, biar ibu-ibu bisa foto. Gitu. Nggak, bukan apa-apa, supaya karena bawa mobil sendiri, kalau pakai baju begini nggak nyaman. Ya, saya biasa pakai kaos. Gitu. Ya, kemudian yang saya hormati, ketemu Bu? Jarak matahari bumi berapa kilo? Itu kan sama 1 detik, kan 8 menit ya. Matahari bumi itu jaraknya adalah 8 menit cahaya. 8 menit 60 ya, 60 detik. 8 kali 60 kali 300 berapa? Sudah, nggak usah lama-lama. 144 juta kilometer. Ya. Lah kan 300.000 itu berapa nolnya? 5 dong. Nah, 300.000 nolnya 5. Kalau 60 detik, 60 nolnya 1, 6 toh jadi, nah, berarti 1 juta. 3 kali 8, 18. 18 kali 8, berapa? 8 kali 10, 80. 8 kali 8, 64. Berarti 80 kali tambah 64, 144 juta kilometer. Karena bumi kita itu elip, kemudian dibulatkan menjadi 150 juta kilometer. Jadi jarak bumi matahari 150 juta kilometer. Kalau mau dibuat mil, 93,5 juta mil. Itu jaraknya. Berarti dekat? Dekat. Sekarang ada astronom Jepang beberapa tahun yang lalu, astronom Jepang menemukan bintang yang jaraknya 8 tahun cahaya. Bumi matahari 8 menit saja sudah 144 juta kilometer. Ada astronom Jepang menemukan bintang yang kemudian diberi nama Mewcat. Itu jaraknya adalah 8 tahun cahaya. Gimana ngitungnya? Hitung aja. 8 tahun cahaya. 1 tahun berapa hari? 1 tahun berapa hari? 365. 1 hari berapa jam? 24. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik kali 300.000. Berarti 8 ya. 8 kali 365 hari kali 24 jam kali 60 menit kali 60 detik kali 300.000 kilometer berapa? Ya. Ya, ketemu. Kalau ibu ngitung pakai kalkulator manual, kalau ibu ngitung pakai kalkulator manual, Mudah-mudahan saya masih ingat. Silakan dicatat. Itu saya sudah ngitung. Ketemunya berapa? 75 triliun. Ya. 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 75 triliun 868 miliar 400 juta kilometer. Saya ulang. Ya. 75 triliun
868 miliar 400 juta kilometer. Nulisnya ya apa? Mana nulisnya Pak Ustaz? Ya, itu yang 8 tahun. Ternyata ada bintang yang jaraknya 100.000 tahun cahaya. Halo? 100.000, bukan 1.000 tahun, 100.000 tahun cahaya. Jadi jaraknya berapa? Semakin jauh. Itu makanya matahari disebut bintang kecil. Kenapa terlihat besar? Karena jaraknya paling dekat, 150 juta kilometer. Dengan new cap saja itu sudah nggak ada apa-apanya. Apa sih artinya kecepatan cahaya? Cahaya itu baru nyampe ke kita setelah sekian itu. Nah, bumi itu kecepatannya 8 menit cahaya. Matahari bumi, ya jaraknya 8 menit cahaya. Jadi kalau pagi-pagi ibu lihat cahaya matahari, itu matahari kapan? 8 menit yang lalu. Karena 8 menit kemudian baru nyampe. Malam nanti ibu lihat bintang. Itu bintang kapan? Bintang ratusan tahun yang lalu yang cahayanya baru sampai malam nanti. Halo? Ya. Enggak ya? Itu baru matahari. Jadi wajar kemudian di akhir inna fi khalqis samawat wal ardi. Bumi kita bergerak, berputar ya. Ibu bisa bayangkan kalau bumi tidak berputar, ya, siang terus, ibu akan terbakar, ya. Kenapa kita tidak merasakan panas? Karena bergerak. Kenapa tidak merasakan panas yang berlebihan? Karena bumi kita bergerak. Mohon maaf, ibu merasakan cuaca hawa panas itu jam berapa puncaknya? Jam segini ya, kira-kira jam segini ya. Kenapa? Karena pada jam segini jarak bumi matahari itu mencapai jarak yang terdekat. Maka itu disebut dengan titik kulminasi, di mana matahari tepat berada di kepala kita, sehingga tidak ada bayangan. Ya. Nah itu sekarang kalau jam itu ditahan, mohon maaf, kalau pagi berapa derajat Celcius? 23, anggap 23. Kalau jam segini berapa derajat? 37, 35. Nah, sekarang kalau dari jam 6 sampai jam 12 naiknya 12, ya, naiknya 12. 23 ke 35 berarti naiknya 12 ya. Naiknya 12 derajat maksud saya. Kan dari 23 ke 35 berarti 12 derajat ya. 6 ke 12. 6 ke 12 berapa jam? 6 ya. 6, 12 bagi 2 atau 12 bagi 6, 2. Jadi hitung rata-rata setiap 2 jam itu kenaikan suhu adalah 2 derajat. Oke kan? Ketemu ya? Setiap 1 jam kenaikan suhu itu 2 derajat. Sekarang kalau jam 12 itu ditahan oleh tidak bergerak 100 jam berapa? Halo. Sekarang bumi kita ini pas di jam 12 Allah nahan sehingga tidak bergerak. Tadi rata-rata 1 jam 2 derajat ya. Sekarang kalau Allah menahan posisi jam 12 ini 100 jam, berarti berapa derajat naiknya? Bisa hidup? Saya tambah lagi, bagaimana kalau ditahan 1000 jam? Ya, ada kehidupan? Nggak ada. Bagaimana?
Nah, itu makanya li'ala ayatin ulil albab. Sekarang titik terendah saat kita merasakan cuaca dingin jam berapa? Jam subuh ya, anggaplah jam 3. Berapa derajat jam 3? 16. Ya, 18. Anggaplah 18. Setiap jam diturunkan 2 derajat Celcius. Sekarang kalau jam 3 itu ditahan 100 jam oleh Allah, berapa? Berapa derajat di bawah Celcius? Ya? Berapa derajat? Ya, 200 lebih ya. 200 derajat minus 200 derajat. Apa yang terjadi? Ya, maka bumi kita itu kalau tidak diputar oleh Allah, kita tidak akan bisa hidup. Ya, karena diputar, maka matahari mencapai titik terjauh di pagi itu, makanya tidak panas. Begitu muter terus, bumi kita mutar sampai kemudian kita berada pada titik dengan matahari panas, nanti bumi miring lagi, mutar sampai kemudian dingin sore, akhirnya malam. Itu kehidupan. Coba itu ditahan. La ayatul ulil albab. Sayang manusia tidak banyak yang mau berpikir ke situ. Yang dipikir duit jabatan. Apalagi duit nama besar. Capek hidup itu. Allah itu ngasih kita muda, kita memberatkan diri. Loh, apa nggak boleh cari duit? Silakan. Tapi jangan sampai lupa kepada Allah. Boleh tidak kita memegang jabatan? Silakan, tapi jangan sampai jabatan itu membuat kita lupa kepada Allah. Ya, cari uang silakan. Jangan sampai uang itu karena ingin cari uang lupa hak Allah. Karena ingin mempertahankan uang lupa hak Allah, lupa kewajiban kita kepada Allah. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, waktu ada dialog di Hotel Haris ya, tentang Islam Tengah. Kebetulan saya termasuk yang diminta. Ada yang bertanya tentang radikalisme yang dikaitkan dengan agama. Saya bilang radikalisme itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Dan saya pernah sampaikan waktu bicara sama-sama dengan Kapolda, 2 Kapolda sebelumnya, Pak Priyo, ya, bicara tentang pertahanan, bicara tentang pertahanan dan mengantisipasi aliran radikalisme. Saya sampaikan karena berdua ya, saya sampaikan. Mohon maaf bakal goda ya, bilang. Orang Islam itu harus radikal. Ya. Kalau orang Islam itu nggak radikal, keliru Islamnya. Mohon maaf bakal. Bu, saudara sekalian yang saya hormati, yang nggak boleh itu radikalisme. Radikal harus, orang Islam itu harus radikal. Radikal itu apa sih, Bu? Ya, radikal keras. Itu maka kalau ada orang keras dibilang radikal, gitu ya. Radikal itu bukan keras. Itu jualannya Amerika. Apa radikal itu? Ya, nanti Ibu lihat. Gini saja sederhana. Ibu pernah dengar kopi radik? Iya. Kopi radik Malaysia? Pernah ya? Iya. Jadi radik itu apa? Akar. Radik itu akar. Radikal itu sampai ke akar. Jadi kalau menjadi muslim yang baik itu harus radikal. Kalau tidak radikal, Ibu nggak akan sholat.
Ya, harus sampai dasarnya. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, penciptaan langit, bumi itu ternyata banyak tanda kekuasaan Allah. Tadi saya sempat berendam di air lumpur, luar biasa. Dan itu di bumi. Ya, coba itu kalau pakai gas untuk memanasi air berjam-jam, berbulan-bulan, habis berapa liter gas? Itu nggak pakai pemanas, sudah panas sendiri. Siapa yang mengendalikan itu? Kita yang menggunakan lupa yang memberikan itu panas. Ya, ya. Jadi ibu sekalian, pergantian siang malam tadi sudah saya sampaikan. Maka ditutup ayat itu la ayatin li ulil albab. Ciri ulul albab itu apa, Bu? Ciri ulul albab itu apa? Selalu berpikir. Ya, di 191 itu antara lain cirinya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ulul albab itu bukan sekedar cerdas secara intelektual. Jadi supaya nggak salah, kita gunakan kriteria yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Apa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Qiyamah, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan wa 'ala junubihim, baring. Diikuti dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sesudah berzikir, dia lanjutkan berpikir. Apa yang dia pikirkan? Penciptaan langit dan lalu setelah itu dia lakukan, dia mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza bil. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia apa yang Engkau ciptakan. Jadi manusia itu kalau melihat ciptaan Allah sia-sia, itu artinya ininya belum sampai. Ya, halo? Ya, kalau ada manusia yang melihat ciptaan Allah itu dianggapnya sia-sia, berarti ininya belum nyampe. Kan tidak ada yang sia-sia. Ya, bagi orang yang ininya belum nyampe, begitu botol dibuang selesai. Tapi kalau orang ininya kreatif, botol dibuang jadi apa? Didaur ulang jadi apa? Keset plastik itu ya? Itu daur ulang ini. Keset plastik macam-macam. Ya, maka orang yang berpikir, orang yang memadukan antara berzikir dan berpikir, itu tidak pernah sekalipun melihat ciptaan Allah sia-sia. Omikron sia-sia? Enggak. Ya, Omikron sia-sia? Enggak. Kan tidak ada yang sia-sia, Allah menciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, Omikron di mana? Di bumi ya? Sia-sia? Enggak. Omikron itu atau musibah apapun ya, ada peristiwa apapun selalu dibagi menjadi 4 kelompok. Satu, mohon maaf ibu saudara sekalian, hukuman bagi siapa? Bagi orang kafir, bagi orang-orang yang berlumur dosa dan selalu melakukan perbuatan maksiat, itu hukuman. Ya, bagi orang yang beriman tapi suka masih bermaksiat, itu namanya apa? Peringatan. Ya. Yang ketiga, ujian. Orang beriman nyaris gak pernah berbuat maksiat,
kecuali mohon maaf dia khilaf ya. Dia tidak sengaja melakukan itu. Maka kalau ada peristiwa bencana dan lain-lain, bagi dia adalah ujian. Ya, dari ketiga ini bisa mengambil keuntungan? Bisa. Dengan adanya Omikron, dengan adanya COVID-19, apa yang laku? Masker. Ya, masker. Ya. Ya, pasti ada kelompok yang diuntungkan. Iya. Itu pasti. Sanitizer, vaksin. Vaksin. Berapa triliun orang jualan vaksin itu? Antigen. Ya, masker, hand sanitizer, iya, dan lain-lain. Sudah. Ma khalaqta hadza. Lalu berakhir dengan apa? Subhanaka. Maha suci Engkau dari segala kekurangan. Maha suci Engkau ya Allah dari segala kelemahan. Maha suci ya Allah Engkau dari segala yang negatif. Subhanaka faqina adzabannar. Pelihara kami, lindungi kami dari azab neraka. Jadi Bu, saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat alam semesta ini sudah nggak habis. Tidak habis-habis kita memikirkan ciptaan Allah. Tadi ciri orang cerdas apa Bu? Cerdas apa? Selalu berpikir dan berpikir. Ya, berpikir dan berpikir kepada siapa? Allah. Pertanyaan saya, kira-kira kita masuk orang cerdas apa enggak? Insya Allah. Dalam 24 jam mana yang lebih sering kita ingat? Allah atau selain Allah? Allah. Yang betul. Allah. Lebih sering ingat Allah atau ingat anak? Halo? Lebih sering ingat Allah atau ingat cucu karena cucunya jauh? Bu Khalifah cucunya jauh, saya cucunya jauh. Bu Aibah cucunya jauh. Ibu-ibu yang lain ada yang cucunya jauh? Ada. Bu Masjid. Ya, jadi Bu sekalian, ya secara umum dalam 24 jam yang sering kita ingat itu siapa? Allah atau selain Allah? Allah atau selain Allah? Ya, masing-masing jawabannya beragam. Kalau yang sering kita ingat itu Allah, maka hidup itu akan tenang, damai. Ya, orang yang mengingat Allah itu mesti damai, tenang, tentram. Pasti ada enggak orang ingat Allah enggak tenang-tenang? Sudah bikin suara, tapi masih aja enggak tenang. Ada. Ya, karena ada di surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul. Itu jaminan orang yang mengingat Allah itu pasti tentram. Kalau ada orang yang mengingat Allah belum juga tentram, berarti mengingatnya belum benar. Ya, Ibu kalau ingat Allah ingat apanya? Apa subhanallah, alhamdulillah, ya? Kalau Ibu pikir kepada Allah, apa yang Ibu ingat? Kekuasaan, kasih sayang, Ibu rahmat. pernah kangen enggak dengan orang tua? Pernah? Pernah. Kalau Ibu kangen sama orang tua, yang Ibu ingat apa? Kasih sayang. Ingat Ibu ya? Ingat Ibu. Kalau ingat Ibu itu yang Ibu ingat apanya? Hidungnya, mulutnya? Kebaikan dan kasih sayang. Kasih sayangnya. Terus apa lagi? Perhatiannya, asuhannya, didikannya. Terus apa? Nasihatnya. Apa lagi? Marahnya. Ibu pernah rindu enggak dimarahi sama orang tua? Pernah? Rindu dimarahi. Ternyata enak Bu dimarahi orang tua.
Ibu, mohon maaf. Ibu bisa menjadi seperti saat ini jangan-jangan karena sering dimarahi orang tua. Iya. Coba kalau orang tua kita nggak marah sama kita, jadi seperti ini, main terus kita. Anak kecil itu sukanya apa? Main kan? Coba kalau ibu kita dulu nggak marah, bapak kita nggak marah, main dibiarkan saja. Kira-kira kita jadi seperti ini? Ya. Jadi bapak sekalian yang saya hormati, ibu kan masih punya cucu ya, usia SD atau anak usia SD. Nah, umumnya anak-anak itu kalau disuruh memilih, suruh belajar sama suruh main, milih mana? Main. Coba kalau ibu bapak kita dulu tidak marahi kita, main terus. Ya, pernah dimarahi Allah, pernah dinasihati Allah. Di Quran banyak. Ya, jadi apa yang harus saat kita mengingat Allah, apa yang harus kita ingat? Seperti ingat ibu, seperti ingat orang tua tadi itu loh. Apa yang harus kita ingat? Saat ingat Allah, apa yang harus kita ingat? Nikmatnya. Pernah selesai mengingat nikmat Allah? Ya, nggak pernah toh? Nggak akan pernah. Karena kita mengingat Allah, itu berarti mengingat nikmatnya, maka tidak akan pernah selesai kita bahagia. Terus bahagia. Kenapa? Karena tidak akan pernah berhenti bisa mengingat Allah. Mengingat nikmat Allah. Mengingat Allah berarti ingat nikmatnya. Nah, kalau ingat nikmatnya kira-kira sedih enggak? Ibu pernah sedih? Pernah? Kenapa ibu sedih? Kenapa? Ada masalah. Kenapa? Kalau ada masalah. Ibu itu sedih kenapa? Halo? Ibu pernah sedih? Pernah. Kenapa ibu sedih? Yang disuruh ingat apa? Nikmat. Kenapa ingat masalah? Ya kan ada bahasa Inggrisnya kan sederhana itu ya. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. You are what you remember. Kamu adalah apa yang kamu ingat. Kalau yang kamu ingat yang indah-indah, maka hidup itu akan indah. Kalau kamu ingat nikmat Allah, maka hidup itu akan nikmat. Kalau hidup itu yang kamu ingat masalah, maka kamu tidak akan pernah bahagia. Masalah terus yang diingat. Ya. Sudah, begitu ada Omikron, ada COVID-19, ya, yang kita ingat apa? Awal-awal COVID-19 yang kita ingat apa? Penularannya, Ustaz. COVID itu makanya karena yang diingat COVID yang terjadi adalah ketakutan. Shrink your brain. Pikiran Anda, otak Anda akan mengecil. Saat Anda merasa tidak bahagia, paranoid, ya shrink your brain. Otak Anda akan mengecil. Ketika otak itu mengecil, peredaran darah terganggu. Jantung, denyutnya tidak. Terus akhirnya apa? Stres. Begitu stres, imunnya turun. Kalau sudah imun turun, nggak usah virus corona yang masuk. Nggak usah masuk, virus sudah lepas sendiri. Ya. Maka saya kemana-mana saya tidak pernah berpikir virus. Virus ada. Virus ada. Waspada, iya. Tapi jangan sampai itu membelenggu kita, membuat kita tidak beraktivitas apa-apa. Ya. Jadi ibu saudara sekalian, kita dikekang orang luar sana itu bebas melakukan aktivitas macam-macam. Ya. Tetap waspada, ya, karena memang virus itu ada, tapi jangan terlalu lah. Ya, sampai mau senyum aja nggak boleh. Senyum. Ya. Senyum Ustaz. Ya. Senyum bahagia. Ya. Jadi ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kalau ingat Allah itu pasti bahagia. Tapi kalau ingat masalah, ya itu tidak akan bahagia. Ingat Allah itu berarti ingat nikmat. Ingat nikmat tidak akan pernah selesai. Karena tidak ada satupun orang yang bisa menghitung nikmat
Allah. Satu. Ingat Allah berarti ingat. Ini tadi nikmat. Berarti ingat. Ingat apa? Ingat kekuasaannya. Kalau ingat kekuasaan Allah, kita tidak akan pernah khawatir dalam hidup ini. Semua dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Maka orang beriman dan orang yang suka berpikir, tawakalnya itu membuat orang pusing. Karena apa? Tawakalnya orang beriman itu di luar pikiran orang normal. Kenapa? Dia memahami betul, meyakini betul kekuasaan Allah. Ibu ada hutang? Ada hutang? Ada orang yang sedih karena mikirkan hutang. Kira-kira Allah bisa menyelesaikan enggak? Bisa. Menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan matahari di arah barat. Itu gampang bagi Allah. Apalagi cuma menyelesaikan hutang ibu. Ya, apa nggak bisa Allah menyelesaikan hutang? Bisa. Cuman persyaratannya apa? Itu dibahas lagi nanti dalam doa. Ya, kekuasaan. Ingat Allah berarti ingat kekuasaan Allah. Ingat Allah berarti ingat perintah Allah. Ingat Allah berarti ingat larangan Allah. Ingat Allah berarti ingat hukuman Allah. Kalau itu semua di kepala kita, hidup itu menjadinya nyaman. Tidak mikir macam-macam. Aktivitas tetap aktivitas. Ya, aktivitas tetap aktivitas. Orang punya jabatan ini kata orang Jawa dulu zaman apa menjelang reformasi. Ora tadi presiden ora apa-apa rapaten. Nah, papaten itu apa buah yang baik papaten. Yang luka banyak itu semacam koreng itu loh. Semacam koreng tapi banyak. Ya ada yang berair itu ya, itu paten namanya. Tapi banyak. Tapi kudis itu kan kecil ya. Kudik itu yang kecil. Kalau paten itu agak lebar-lebar. Ya, jadi ibu sekalian yang saya hormati. Jadi dengan jabatan itu santai saja. Ya, kita dengan jabatan itu santai saja, dengan harta itu santai saja. Seperti yang dibilang Pak Harto waktu lalu. Orang tadi presiden rapaten, disuruh mundur ya mundur. Ya, orang tadi presiden rapaten. Memang kalau presiden mati mesti masuk surga, enggak toh? Bingung itu kalau tidak jadi orang bertakwa. Kalau tidak jadi menjabat ini, sudah enggak usah repot. Nyalon anggota dewan enggak jadi, enggak usah repot. Wong itu bukan syarat masuk surga. Maka dulu saya sampaikan toh, lolos alhamdulillah, tidak lolos alhamdulillah. Alhamdulillah tidak, santai. Ya kalau lolos, nggak bisa pakai topi hitamnya. Ya sederhana. Ketika ada yang nanya, Ustaz, kenapa lolos alhamdulillah, nggak lolos alhamdulillah? Lalu mau apa? Saya bilang, mau apa gitu? Itu maksudnya apa Ustaz ya? Kalau tanya maksudnya saya jelaskan. Kalau lolos alhamdulillah itu berarti isyarat buat saya. Allah akan memberikan lapangan yang lebih luas bagi saya untuk bermanfaat bagi banyak orang. Tapi kalau nggak jadi anggota dewan kan manfaatnya cuma jamaah lisan saja. Halo. Tapi kalau saya jadi anggota dewan misalnya kan nasional. Mikirnya sudah nasional, ya. Maka ketika lolos saya bilang alhamdulillah, itu artinya. Nah, kalau nggak lolos alhamdulillah, kenapa Ustaz? Iya, Allah masih sayang dengan saya. Kenapa? Dasis, nggak usah berat-berat bebanmu. Sudah cukup pengajian di Alexandria. Nggak enak toh? Nah, ada orang nggak jadi ini, lepas baju lari-lari gitu. Ada yang gantung di Stres. modalnya. Ya, jadi